Halo boloku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke boloku semuanya, ini aku kedatangan HP Samsung A13 ya. Ini adalah HP yang ganti LCD ya boloku ya. Jadi HP-nya udah dibongkar. Untuk video bagaimana cara pembongkarannya ada di video saya sebelumnya ya. Jadi kamu bisa cek bagaimana cara bongkar dan ganti LCD untuk Samsung A13 ya. Kemudian di sini karena untuk menyingkat waktu, ini adalah tutorial tentang merek LCD juga ya. Jadi di sini itu bukan tutorial tentang cara bongkarnya, tapi tentang tipe LCD apa yang saya pakai ya boloku ya. Oke, dan alhamdulillah itu LCD-nya baru aja datang tadi ya. Dan ini adalah LCD dengan merek Pozi ya boloku ya. Jadi saya selama ini kalau pasang Pozi itu memang belum pernah ada komplain ya. Dan itu real ya, belum pernah ada komplain. Jadi ya masih bisa saya bilang bahwa Pozi adalah produk andalan ya boloku ya. Mungkin teman-teman juga ada yang pakai merek lain seperti Mito, OG ataupun merek-merek yang lain. Sebetulnya saya juga pakai ya boloku ya. Saya juga pakai, tapi saya lebih sering pakai Pozi ya boloku ya. Yang pertama, Pozi ini adalah bungkusnya itu mewah. Itu menurut saya boloku ya. Yang pertama bungkusnya mewah. Kemudian bagian dalam maupun luar itu bagus ya. Dan LCD-nya itu tebal boloku ya. Nah, seperti ini. LCD-nya itu tebal, kemudian tidak perlu ada segel ya, sebelah sini atau sebelah sini tidak ada segel. Jadi cukup ada segel di sini yang nantinya akan tertutup juga ya. Kemudian selama ini kalau soal warna, saya juga nggak merasa bahwa warnanya itu terlalu over kah atau terlalu redup kah atau ngeblur dan lain sebagainya ya. Sah-sah aja sampai saat ini, dan menurut saya ini adalah produk yang bagus ya, dengan harga yang memang bisa dibilang agak sedikit mahal sih. Tapi karena kualitas saya lebih berani bilang oke ya boloku ya, dengan harga segitu ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan coba pasang boloku ya di sini di Samsung A13, dan ini adalah LCD yang originalnya ya boloku ya. Nah ini LCD originalnya. Ketebalan itu mirip-mirip aja ya. Jadi seolah-olah itu udah dipaskan pada saat mau produksi ya boloku ya. Dipaskan, oh kalau yang tipe ini setebal ini, kalau yang tipe ini seukuran ini. Itu hampir-hampir mirip ya boloku ya. Pada saat saya belanja itu juga ada keterangan Pozi 1:1 ya. Itu klaim dari Pozinya, dan saya memang merasa bisa dibilang layak untuk berkata seperti itu ya, atau mengeklaim seperti itu ya, karena memang dari segi barangnya juga selama ini sesuai gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kita pasang dan kita nanti langsung cek ya boloku ya bagaimana warnanya. Ini biarin aja dulu karena kita mau tes dulu ya. Oke, langsung aja kita masukkan seperti ini ya. Nah, oke, kita tes dulu bagaimana kualitasnya nanti digunakan untuk semuanya ya, baik itu untuk ngecas ataupun untuk LCD-nya ya. Karena di sini itu LCD dan charger itu jadi satu ya boloku ya. Jadi kita akan pastikan semoga semuanya normal ya. Oke. Konektor cas sudah nempel aman. Kemudian yang ke mesin juga langsung bisa. Oke, selanjutnya adalah tombol untuk baterai, kemudian untuk power ya boloku ya. Ini powernya ikut di casing belakang ya. Jadi kita akan tes, semoga tidak ada masalah dan semoga berhasil. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita nyalakan. Oke, muncul Samsung putih kelihatan di kamera ya. Bagus, tidak menunjukkan adanya warna-warna yang negatif, jadi warnanya positif. Nah, gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah untuk trapnya sebelah-sebelah di bagian
Tapi ini presisi ya boloku ya, presisi, dan nanti kita akan lakukan untuk pengeliman semuanya ya. Kita tunggu aja dulu untuk pengetesannya. Oke, ini posisinya itu belum ada kartunya juga ya. Oke, di sini terlihat ya, di kamera kelihatan kan warnanya juga tidak terlalu over untuk bisa dibilang pudar atau terlalu jelas atau tajam ya. Warnanya bagus ya boloku ya. Warnanya bagus, tidak sakit di mata kalau seperti ini. Kemudian biasanya itu saya juga akan lakukan pengetesan bukan cuma di bagian layar seperti ini ya, tapi ada hal utama selain itu juga di bagian kamera ya. Biasanya LCD kalau kurang bagus pada saat dibuat kamera itu nanti hasilnya nggak bagus ya boloku ya. Ini masih tertutup. Saya akan coba untuk kamera belakang ya. Nah, kamera belakang kelihatan jelas juga, tidak ada masalah di sini. Oke, masuk. Nah, ini saya coba. Di sini bisa teman-teman lihat bahwasanya ini masih ada stiker posinya ya. Ini masih ada stiker posinya. Itu kualitasnya udah kelihatan di sini. Oke, bagus. Serius saya, ini bagus ya. Dan menurut saya kalau misalkan teman-teman mau beli itu memang rekomendasi ya. Sentuhnya juga responsif ya boloku ya. Dari tadi saya tidak mengelus terkait soal sentuh. Kemudian sebentar. Ini masih loading ya. Oke, nah ini sudah jalan, WA-nya juga sudah jalan terus. Oke, kita coba buka di Play Store, kita akan lihat bagaimana warna-warnanya ya boloku ya. Anda sedang offline, oke. Ya ngasih tahu kita kalau sedang offline. Saya akan coba untuk masuk ke WiFi. Oke, sebentar. Mana ini? Oke, ini tak coba untuk masuk ke pengaturan ya, karena dari sini itu kurang fungsi dia ya. Ditekan di WiFi tadi ya. Kita akan coba untuk nyalain WiFi-nya. Oke, sambil nunggu. Koneksi ya. WiFi. Oke, kita cek. Oh, ini koneksi gagal ya, menghubungkan. Ini bisa jadi ada yang belum saya pasang, nggak mungkin. Tidak dapat tersambung. Oke, ini masalahnya di sini ya, bukan dari LCD ya boloku ya. Nanti akan kita cek lagi. Nah, ini ditekan udah bisa semua. Masih memindai WiFi. Jadi nanti kita akan coba semua ya boloku ya. Ini sudah bisa dikategorikan masuk. Selanjutnya adalah kita lakukan lem permanen ya boloku ya. Karena ini udah bagus, jadi kita tinggal lanjutkan untuk lem permanen ya. Oke, lanjut. Ini tak lepas dulu. Oh, ini dimatiin dulu ya. Oke, setelah dimatiin, kita lepas semua. Oke, selanjutnya kita lepas juga di sini. Kemudian di sini. Nah, ini kita akan lakukan pengeliman. Oke, kemudian kita lepas dulu. Terutama di sini ya, boloku ya. Ini kita lepas.
Oke, kemudian kita taruh karet ya boloku ya. Karet juga bisa, solasi juga bisa, karena kalau udah persisi seperti ini itu nggak harus karet ya boloku ya. Biasanya pakai solasi juga boleh. Cuman karena di sini solasinya lagi dipakai di depan, jadi aku pakai karet ya boloku ya. Oke, kemudian ini kita tunggu sampai selesai ya boloku ya. Sekitar 2 jam 3 jam ya. Ini sengaja tak kasih banyak ya biar lebih rapat gitu aja sih sebetulnya ya. Kadang-kadang sih nggak banyak juga, kadang tak kasih solasi aja ya. Jadi nggak harus ditiru seperti ini ya boloku ya. Pokoknya bisa nempel bagus, oke, dan jangan terlalu kuat juga ya. Karena nanti kalau terlalu kuat, kuatirnya bisa di sini kadang ada yang rata, kadang ada yang nggak rata gitu kuatirnya ya. Yang penting itu rata terus bagus. Nah ini nggak sampai ke atas, ini udah oke lah. Oke boloku, tak stop dulu videonya. Oke boloku, dan ini adalah hasil akhirnya ya boloku ya. Ini adalah hasil akhir dari pemasangan LCD di Samsung A13 ya. Dengan merek LCD adalah Pozi ya boloku ya. Nah seperti ini. Oke, hasilnya bisa saya bilang ini bagus. Tidak murahan untuk hasilnya ya, dan kualitas sentuhnya juga oke. Kemudian hasil daripada pemasangan bagian tepi-tepinya ini bisa persisi bagus ya boloku ya. Ini nanti tinggal kita bersihkan dan kemudian kita hubungi pemilik lalu kita kasihkan ya boloku ya. Nah di sini terkait warna, saya juga merasa nyaman dengan warna seperti ini ya, tidak terlalu tajam di mata dan tidak terlalu pudar. Jadi untuk kualitas saya tetap memakai Pozi untuk bisa dibilang ini adalah LCD andalan ya boloku ya. Nah kemudian di sisi lain terkait untuk sinyal wifi dan lain sebagainya, tadi memang agak sulit itu karena memang bagian casing-casing di daerah sini untuk menutup yang biasanya digunakan untuk memperlancar signal itu belum terpasang boloku ya, jadi agak sulit tadi ya. Namun itu sudah teratasi dan tidak ada masalah. Kemudian terkait di kamera ini juga semuanya bagus ya boloku ya. Untuk kamera saya bisa bilang rekomendasi untuk kamera dan ini cocok digunakan. Jadi kalau ada teman-teman yang misalkan mau untuk mencoba atau bukan mencoba ya, kalau mencoba kan kayaknya masa iya dicoba-coba gitu ya. Ini kalau mau pakai Pozi saya rekomendasi ya boloku ya. Kualitas layar saya bisa bilang oke ya. Nah perlu teman-teman tahu, pada saat menutup casing bagian belakang ini harus hati-hati ya, karena casing bagian belakang ini bisa dikategorikan sangat tebal sehingga pada saat ditempelkan itu harus hati-hati ya. Oke boloku, ini ada pelanggan yang nelpon, jadi saya harus tutup dulu. Kemudian yang penting itu tadi ya, pastikan memasang casingnya itu harus hati-hati ya. Ini memang tadi nggak tak rekam karena saya betul-betul harus hati-hati, jaga-jaga, karena kalau ketekan tak seperti ini saya khawatir pecah, dan ini ternyata masih aman ya. Baiklah boloku, saya kira itu sudah cukup. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ucun di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Dadah.